Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kalau kita lihat secara sepintas kasus Susu Mansur ini seolah-olah hanya masalah perdata, gitu. Padahal di dalamnya juga ada masalah pidana. Artinya ada sanksi badan selain dia harus mengembalikan uang dari nasabah. Kok gitu Pak Tabrani? Ada orang bilang begitu. Itu aja yang pinjaman atau bukan pinjaman sih, dia ngumpulin duit dulu dalam investasi bodong 55 miliar itu dia nggak kembalikan. Sekarang masa ditagih lagi dia harus masuk penjara gitu. Nah, sebelum dia kembalikan atau tidak, itu harus ada unsur pidananya. Kenapa? Dia telah menipu orang kok. Kemudian investasi bodong. Ada juga nanti melakukan tindakan fitnah dan menjelek-jelekkan masyarakat. Setelah uangnya diambil, dia difitnah. Dan saudara jangan hanya melihat satu sisi, lihat juga dong akibat perbuatan Yusuf Mansur. Itu banyak orang yang rumah tangganya berantakan, ada di hari tuanya dia harusnya senang tapi uangnya ditilap, kemudian ada yang stroke, ada yang terusir dari rumahnya. Itu apa namanya? Korban nggak tuh? Kalau begitu enak dong, kayak sekarang ini ada nih koruptor diampuni gitu. Nggak diampuni ya dia sadis, apalagi diampuni. Dia misalnya nih maling gitu kan. Malingnya itu katakanlah gitu ya. Dia maling 55 miliar, uang dibawa kabur. Alasannya investasi bodong. Ya udah deh, gua kembaliin lagi dah, damai aja kita ada 5 miliar gitu. Enak dong kita. Atau kayak So Mansur nih, setelah dia kumpulin duit 55 miliar itu satu tempat loh ya. Terus setelah 15 tahun, ya kan, udah gue kembaliin deh uang yang dulu itu gitu. Potong dikit dong. Gue kembaliin deh 20 gitu. Itu namanya seenak dia. Sekarang ya udahlah kita kembaliin modalnya gitu. Itu juga seenak dia. Orang lain sudah rugi lama. Kalau begitu cara orang melihat hukum gitu, negara ini nggak bisa berdiri. Perampok-perampok, penipu-penipu, pencoleng-pencoleng, dia akan keluar seperti terbukanya kotak Pandora gitu. Bergentayang kemana-mana. Jadi Sumansur selama ini enaknya apa? Hanya dituntut dengan gugatan perdata. Nggak ada gugatan pidananya. Coba ya dalam 2 kasus kita lihat ya. Pak Zaini Mustafa hanya menggugat gugatan perdata. Itu juga dikentut oleh Yusuf Mansur. Dia bilang, ini bukan pengadilan negeri yang berwenang, ini pengadilan agama. Pengadilan mana? Hilang sudah. Naik lagi Bu Lilis Siti Rahmah. Ya kan? Dia tuntut dibenarkan oleh pengadilan, tapi tidak ada unsur pidananya. Itu nanti juga dia nggak takut, tapi dia harus diancam, harus dibangkrutkan. Bagaimana dia harus dibangkrutkan supaya dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan berikutnya. Harusnya ada tuntutan yang besar, misalnya minta pengembalian selain pokok, juga harus diminta misalnya kayak Pak Zaini nuntut 98 triliun gitu, atau 50 triliun gitu. Biar dia ada unsur pemiskinan. Jadi nggak boleh ada orang melakukan kejahatan setelah dia selesai dari kejahatannya, dia kaya raya, itu menyalahi asas hukum. Nah saya tahu betul itu, bagaimana di belakang layar ya orang mendekati. Ketika Pak Zaini belum divonis kasasi di MA itu belum selesai, belum di NO sini si Sumansur ini, itu malah mau merundingkan. Kan Bapak dulu cuma modal 80 juta. Enak benar kan? Itu tahun 2009. Dia nggak ngitung yang untung tuh kaya. Kalau begitu cara berpikir, pencuri, perampok, maling, enak hidupnya. Setelah dia merampok, lama-lama ngaku gitu. Tapi uangnya udah dia putaran kemana. Kayak Sumansur nih, uang 55 miliar itu udah menaikkan kelasnya.
Dari tadinya dia sebut di rumahnya nggak ada WC gitu kan. Nggak ada WC katanya. Tahu-tahu dia dalam sebentar bisa membeli mobil 5. Ada Alphard, mobil-mobil mewah lah. Ya kan? Kan Alphard baru keluar tuh harganya cuma 800 jutaan sampai 1 miliar. Lalu di situ dia beli tanah-tanah, dia bangun warung steak and shake. Enak kan? Lalu nanti setelah 15 tahun kemudian, itu dibenarkan kalau diterima ini tawarannya. Misalnya Ibu Lili Siti Roma kembaliin aja duitnya 200 juta gitu. Padahal 200 juta di tahun 2009 itu sudah diputar oleh Yusuf Mansur ke berbagai bidang bisnis. Dia bisnis saham, dia beli sahamnya di grupnya Haritanu. Kemudian kita nggak tahu ada tawar-menawar, berapa kali putar itu. Terus dikembalikan seperti itu. Oh enak itu jadi perampok. Lalu dia berlindung lagi. Kan presiden aja mau ngasih ampun. Masa kalian nggak ngasih ampun? Kalau seperti ini logika peradilan, waduh itu sorga bagi para perampok, bagi para penipu, baik nipu atas nama agama, membawa nama Tuhan, pakai salawat Nabi gitu. Perampok itu. Karena itu kita harus mencari peluang hukumnya, ada masalah perdatanya, juga ada masalah pidananya. Pidananya harus ada yang namanya penahanan terhadap badan, terhadap tubuh. Karena itu kalau kita kembali kepada hukum Islam, keras hukum Islam itu kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, baik kejahatan perdata, lebih-lebih lagi nanti kejahatan pidana. Kejahatan pidana itu ya bisa dihukum mati, ya kan? Bisa dihukum mati. Matinya pun nggak sekedar mati. Mati itu bisa disalib, gitu. Bisa apa? Dibikin mati pelan-pelan. Potong hidungnya dulu, cabut giginya 1, potong kupingnya, tangannya, sampai orang takut gitu. Itu intinya. Dan di dunia yang menegakkan hukum dengan keras itu bisa dibikin ketertiban sosial. Kita kalau nawarkan ini orang, itu kan syariat Islam. Memang itu syariat Islam, syariat dari Tuhan. Supaya manusia ini mengerti bagaimana membuat aturan hukum yang tertib. Ada juga yang keras hukumnya itu Cina. Oh nggak ada canda, ada cerita. Orang korupsi dalam jumlah itu didor. Atau dibunuh di kursi listrik. Nah Yusuf Mansur nih merugikan banyak orang kecil lagi yang dirugikannya. Harusnya kalau di Cina ini ya, wah dia tuh sudah didor. Ada cerita itu, jumlahnya banyak dan merugikan banyak orang. Kalau di Cina ya hukum sipilnya keras gitu. Hukum pidananya keras. Lalu kalau perdata dikejar dia kemana-mana. Dikejar. Itu negerinya tertib. Maka kalau orang-orang yang membaca sejarah sampai tahun 1980 Indonesia itu malah lebih maju sedikit lah dari Cina gitu. Gedung bertingkat di Jakarta lebih banyak di kota Beijing. Kemudian mobil di kota Beijing itu orangnya melihat mobil itu hanya pimpinan partai. Sampai tahun 1980. Sudah itu Cina maju. Terus apa ada orang minjamin dia duit? Enggak. Devisanya apa banyak? Tidak. Dia mulai menertibkan masyarakatnya. Ini sekarang malah koruptor dimaafkan. Astagfirullah. Enggak dimaafkan dia ganas. Apalagi dimaafkan. Nah kepada Yusuf Mansur juga begitu. Kalau orang-orang ya udah maafin deh. Waduh. Makin sadis nih orang. Lu diminta dimenangkan oleh pengadilan ini gak mau bayar. Maka cara itu adalah fisiknya juga harus ditahan. Ya kan, misalnya ditaruh dia ini di Pulau Buru misalnya. Wah pasti dia ngeri itu. Taruh di Pulau Buru, suruh dia bersalawat di situ. Bersama buaya gitu. Bismillah, sanggup nggak dia? Bismillah ya akhi. Bismillah apaan? Coba kalau berani. Itu harus ada hukum keras gitu. Baru itu Yusuf Mansur
kelengar dan mau mengembalikan duit. Kalau enggak dikembaliin sama dia. Jadi ke depan ini saya kira kita juga harus menuntut selain masalah perdatanya, juga itu sudah masuk masalah pidana. Di antara pasalnya investasi bodong dan pencucian uang. Gitu. Mudah-mudahan kasus Yusuf Mansur ini ke depan bukan makin melemah. Walaupun suara Yusuf Mansur seperti kadang-kadang tuh keras gitu. Tapi nggak usah takut, itu hanya ngomong orang-orang stres yang mau melepaskan diri dari tanggung jawab. Tapi di belakang Yusuf Mansur banyak aset-aset jemaah gitu. Yang telah dia ganti atas namanya. Lalu di antara aset itu adalah warung steak and shake yang sekarang bertebaran di mana-mana. Jemaah Masjid Kota Wisata Darussalam yakin itu adalah uang mereka yang diselewengkan oleh Yusuf Mansur alias Jama'an Nur Khatib Mansur atau Jama'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.